Cerita horor dengan judul Aku Satu-Satunya Karyawan yang Selamat dari Tumbal. Namaku Andras, umurku 28 tahun. Dulu aku tinggal di Jakarta Selatan, tepatnya di apartemen kecil dekat Senopati. Aku lulusan teknik informatika dari kampus swasta, dan 2 tahun lalu, aku direkrut oleh sebuah startup teknologi besar yang sedang naik daun. Perusahaan itu bernama Neuratech. Kantornya di Gedung Bintaro Tower 3, lantai 12. Gaji besar, fasilitas lengkap. Semua orang ingin kerja di sana. Dan aku berhasil masuk, tapi hanya aku yang selamat. Aku masih ingat betul hari pertama aku diterima. Wawancara terakhir dilakukan tengah malam. Jam menunjukkan pukul 1:15 dini hari saat aku keluar dari ruangan CEO, Pak Arya. "Selamat bergabung," katanya. "Kami memilihmu karena kamu punya jiwa kuat." Aku tertawa kecil. "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja." Ia tersenyum samar. "Ini bukan soal kerja. Ini soal komitmen." Aku tidak mengerti maksudnya waktu itu. Setelah wawancara, aku pulang. Tapi ada yang aneh. Jam tanganku berhenti. HP-ku error. Alamat kantor itu juga hilang dari Google Maps. Aku pikir itu cuman kebetulan. Hari pertama kerja tiba, aku sampai di Gedung Bintaro Tower 3. Kantor Neuratech berada di lantai 12. Lift menyala normal. Pintu membuka tanpa hambatan. Di dalam, semua terlihat seperti startup biasa. Ruang terbuka. Meja-meja rapi. Rekan kerja ramah. Tapi begitu jam menunjukkan pukul 3 pagi, lampu-lampu mulai redup. Bau Kamboja menyusup dari ventilasi pendingin. Aku mencoba tidur di ruang istirahat. Dan malam itu, aku bermimpi buruk. Aku melihat rekan-rekan kerjaku berdiri di sekeliling altar. Mereka memakai seragam perusahaan. Di atas meja, tergeletak sebuah foto lama. Salah satu dari mereka mirip sekali denganku. Aku terbangun basah oleh keringat menyalakan HP-ku. Ingin menelepon sahabatku Rio, tapi layar hanya menunjukkan satu hal. "Kamu baru saja masuk. Sekarang, kamu harus tetap di sini." Aku menahan napas. Aku baru sadar satu hal. Aku bukan hanya direkrut untuk bekerja. Aku direkrut untuk tinggal selamanya. Aku tidak bisa melupakan mimpi itu. Wajah rekan kerjaku di sekeliling altar, bau Kamboja yang menyengat, dan foto lama itu, wajahnya begitu mirip denganku. Aku mencoba mengabaikannya. Aku pikir itu hanya efek lelah dan tekanan pekerjaan. Lagi pula, ini startup besar. Bukan tempat mistis. Tapi hari pertamaku di Neuratech membuatku mulai ragu. Kantor terlalu sempurna. Meja rapi. AC dingin. Makanan selalu tersedia meski tengah malam. Semua karyawan tampak sangat fokus. Tidak ada suara obrolan kecuali soal kode, bug, atau target bulanan. Aku bertemu timku. Seorang wanita ramah menyambutku. "Selamat datang, Mas." "Andra," katanya sambil menjabat tanganku. "Saya Bulina, manajer HRD di sini." Aku tersenyum. Senang bergabung. Saya harap bisa cepat beradaptasi. Ia menepuk bahuku perlahan. "Kamu akan cepat beradaptasi. Karena kamu dipilih." Aku mengerut. "Dipilih?" Ia tersenyum samar. "Ya, kami tidak sembarangan terima karyawan. Harus cocok. Harus siap." Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi ia sudah pergi. Dan aku disuruh langsung masuk ke tim pengembangan. Diberi laptop baru, diberi ruang kerja sendiri, di pojok dekat jendela besar. Hari demi hari berlalu. Aku mulai terbiasa, jam kerja panjang, rapat tengah malam, deadline ketat. Semua normal di dunia startup. Tapi satu hal yang aneh, beberapa rekan kerja tidak punya foto profil di Slack. Mereka tidak pernah bicara tentang keluarga. HP mereka mati saat jam ganjil. Aku mencoba tanya pada salah satu teman, "Bro, kemarin pas rapat kok Andika nggak kelihatan?" Ia diam sejenak, lalu menjawab pelan, "Siapa Andika? Aku nggak kenal." Aku mengernyit. "Dia kan seatnya di sebelahmu. Dari tim UI UX. Masuk sebelum aku." Rekan itu menggeleng. "Kayaknya kamu salah lihat nama. Di daftar karyawan, enggak. Ada nama Andika." Aku pulang malam itu dengan kepala penuh tanya. Aku membuka laptop.
Mengetik nama Andika di kolom pencarian internal perusahaan. Hasil nihil. Lalu aku menemukan sesuatu, sebuah folder bernama Baseline Jiwa Internal Only. Aku membukanya, isinya file PDF dengan judul Daftar Karyawan yang telah disetorkan tanggal, lahir, golongan darah, riwayat kesehatan. Dan di akhir baris, satu kata yang membuat napasku tertahan. Status, lunas. Aku mundur dari layar. Ingin kabur, tapi HP-ku tiba-tiba berdering. Nomor tidak dikenal. Aku jawab, kalau kamu masih punya waktu, keluar sekarang. Panggilan itu langsung putus. Aku mengecek riwayat panggilan. Nomornya tidak tercatat. Yang muncul hanyalah satu pesan dari WhatsApp yang tidak dikenal. Jangan percaya pada orang-orang itu. Mereka bukan karyawan biasa. Mereka adalah harga. Aku meneguk ludah. Apa maksud semua ini? Lalu dari belakangku, suara langkah kaki terdengar. Perlahan, ringan. Menuju mejaku, aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya kursi kosong di belakangku. Tempat Andika dulu bekerja. Aku memutuskan untuk merekam suasana kantor malam itu. Ingin tahu apakah benar Andika pernah ada. Kamera menyala. Aku mulai merekam. Tapi hasilnya hanya layar hitam. Dan dari speaker laptop, suara menyusul. Kami tidak bisa direkam. Kami sudah tidak hidup. Aku menutup mata, menyalakan lilin merah yang kupunya dari rumah, menaruhnya di atas meja sebagai pelindung. Lalu dari balik tirai ruang istirahat, seorang pria tua muncul, seragam compang-camping, matanya sayu. Kamu baru saja masuk, katanya serak. Sayang sekali, kamu tidak akan bisa keluar. Aku mundur. Siapa Anda? Ia tersenyum samar. Namaku Mbah Dharma. Penjaga gedung ini, aku tahu apa yang terjadi di sini. Aku juga pernah bekerja di sini sebelum semua berubah. Aku bertanya gugup, apa maksud sebelum semua berubah? Ia menatapku sedih. Ini dulunya rumah pawang spiritual. Di sanalah janji dibuat bahwa perusahaan ini akan terus naik, asal ada bayaran setiap bulan. Aku menahan napas. Bayaran apa? Ia menepuk bahuku pelan. Nyawa. Aku menelan ludah. Jadi, ada yang dikurbankan tiap bulan, ia mengangguk. Dan kamu, sepertinya akan jadi yang berikutnya. Aku ingin protes, ingin kabur. Tapi Mbak Dharma berkata lagi, kalau kamu ingin selamat, jangan habiskan makanan dari kantin. Jangan ikuti rapat larut malam. Dan jangan pernah turun ke basement saat jam menunjukkan angka ganjil. Aku menutup mata. Kenapa saya bisa sampai ke sini? Karena kamu lapar. Lapar uang, lapar kesuksesan. Dan mereka tahu itu. Lalu dari kejauhan, suara klakson mobil terdengar. Jam dinding di ruang kerja menunjukkan pukul 03.00 pagi. Bulina muncul dari koridor. Masih kerja, Mas Andra? Aku mengangguk pelan. Saya cuma coba adaptasi. Ia tersenyum murung. Bagus. Karena kami butuh penjaga baru. Aku mengerut. Penjaga apa? Ia menatapku lurus-lurus. Janji perusahaan ini harus tetap hidup. Dan kalau kamu termakan oleh sistem ini, kamu juga akan jadi bagian dari sini. Aku menutup laptop. Ingin pulang. Tapi begitu sampai di lift, lampu lobi padam. Dan dari cermin lift, refleksiku tidak ada. Aku sendirian. Tapi aku tidak punya bayangan. Sejak percakapan dengan Mbah Dharma, aku mulai merasa tidak aman lagi di kantor. Aku mencoba menjaga jarak dengan rekan kerja, mencoba pulang lebih awal. Tapi setiap kali jam menunjukkan pukul 3 pagi, HP-ku error, laptopku membeku, dan semua data yang kutulis hilang. Lalu ada satu kebiasaan aneh di Neuratek. Setiap malam Kamis, semua karyawan harus lembur hingga larut. Lampu di lantai 12 dipasang redup. AC dinaikkan suhunya. Dan dari ruang rapat besar di ujung koridor, suara mantra terdengar. Nyanyian pelan berirama, seperti sedang memuja sesuatu. Aku memutuskan untuk tinggal malam itu. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pukul 02.45 dini hari. Aku pura-pura tertidur di ruang istirahat.
padahal hanya bersandar di sofa sambil merekam diam-diam menggunakan smartwatch. Dari sudut mataku, aku melihat Bu Lina dan Pak Arya berjalan ke arah ruang rapat besar. Di belakang mereka, beberapa karyawan lain mengikutinya. Langkah-langkahnya seragam, matanya sayu, seperti sedang dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku mengikuti mereka dari kejauhan. Lift basement menyala sendiri, dan begitu mereka masuk, pintu menutup perlahan-lahan, tanpa suara. Aku menunggu beberapa menit, lalu aku mencoba masuk ke basement lewat tangga darurat. Pintu itu biasanya dikunci, tapi malam ini, ia terbuka sendiri. Di bawah, udara dingin menusuk tulang. Bau anyir gula, merah menyengat hidungku, dan di tengah ruangan besar itu, terlihat sebuah altar kayu usang. Di atasnya foto-foto para karyawan, termasuk fotoku. Aku mundur selangkah. Apa ini? Bu Lina berdiri di dekat altar. Ia tidak melihatku. Sorot matanya kosong. Tangannya memegang secangkir teh hangat. Pak Arya berbicara keras. Kami sudah bayarkan harga bulan ini. Bulan depan, kami butuh pengganti. Aku menahan napas. Aku tidak bisa percaya. Ini bukan rapat internal. Ini ritual. Lalu salah satu karyawan berkata pelan, ada yang belum siap. Jiwa itu masih punya nama. Masih punya ingatan. Pak Arya menoleh cepat. Kalau dia masih punya kenangan, maka dia harus habiskan makanannya dulu. Aku langsung tahu maksudnya. Aku ingat pesan Mbah Dharma. Jangan makan dari kantin saat malam Kamis. Jangan minum teh dari meja HRD. Itu adalah sesaji, bukan makanan manusia. Aku ingin pergi. Tapi langkah-langkah mereka mulai mendekat. Langkah berat, ringkih, seperti sedang membawa sesuatu. Aku bersembunyi di balik rak server, melihat mereka satu persatu masuk ke ruangan itu. Dan dari celah pintu, aku melihat apa yang mereka lakukan. Bu Lina menyalakan lilin merah, menaburkan beras kuning. Lalu dari dalam panci besar di pojok ruangan, ia mengambil sesuatu, nasi goreng, hangat, wangi rempah, tapi warnanya agak gelap, seperti sedang berdarah. Lalu satu persatu karyawan itu makan, perlahan. Dengan lahap sorot mata mereka berubah, menjadi kosong, seperti jiwa yang sedang dicabut. Aku menutup mulut. Aku baru sadar satu hal, makanan itu adalah bagian dari ritual. Janji dibayar dengan jiwa, dan setiap orang di sini sedang termakan. Aku kabur dari basement, naik ke lantai 12. Ingin pulang, tapi begitu sampai di mejaku, lampu menyala redup, HP-ku mati total, monitor komputer berkedip-kedip, pelan. Lalu layar hitam menyala. Dan satu kalimat muncul. Andra. Status. Belum lunas. Baseline jiwa. Siap. Harga pengganti. Aku menutup laptop. Ingin lari. Tapi dari luar jendela, angka pada jam kota menunjukkan waktu yang sama. Seperti sebelumnya. Jam 2.45 dini hari. Tidak bergerak. Aku menelpon Mbah Dharma dari HP lama. Yaya menjawab cepat. Kamu sudah lihat semuanya, ya? Aku menahan napas. Itu ritual? Kenapa mereka semua ikut? Karena mereka sudah termakan janji. Janji bahwa startup ini akan membuat mereka sukses. Tapi ternyata, janji itu dibayar. Dengan jiwa. Aku bertanya serak. Siapa yang memulai ini? Pak Arya, jawabnya. Ia punya darah pawang spiritual dari leluhurnya. Ia percaya bahwa kesuksesan bisnis harus dibayar mahal. Aku menelan ludah, dan saya juga sudah termakan janji itu? Ya, kata Mbah Dharma murung. Tapi kamu masih punya waktu, sampai mereka benar-benar ambil sisamu. Aku menutup telepon, menatap diriku di cermin kecil di atas meja. Refleksiku lenyap, yang tersisa hanyalah siluet putih. Menatapku lurus-lurus. Lalu dari speaker laptop suara menyusul. Kami tunggu kamu besok malam. Kami butuh penjaga baru. Aku menutup layar, ingin keluar dari kantor itu, tapi lift tidak merespons. Stairs door terkunci, dan dari luar jendela, truk pengiriman datang, membawa bahan baru untuk ritual berikutnya. Aku menetap di situ,
masih bisa bernapas, masih bisa berpikir. Tapi aku baru menyadari satu hal. Aku bukan hanya bekerja di startup. Aku sedang menjadi bagian dari harga yang harus tetap dibayar. Setelah malam ritual itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya bisa menatap langit-langit kamar apartemenku, memikirkan apa yang kulihat di basement. Foto-fotoku ada di altar, dan kata pengganti terus terngiang-ngiang di kepala. Aku masuk ke kantor, seperti yang biasa, tapi kali ini aku merasa semua orang tahu. Mereka menatapku aneh, sorot matanya kosong. Dan saat jam menunjukkan pukul 3 pagi, mereka mulai menghindariku. Bu Lina tetap ramah. Ia membawakan teh hangat dan berkata, "Kamu kelihatan lelah, minumlah dulu." Aku mencium bau Kamboja dari cangkir itu. Aku menolak, menyembunyikan cangkir di laci meja kerjaku. Lalu beberapa jam kemudian, aku melihatnya. Dari sudut mataku, laci mejaku perlahan-lahan terbuka sendiri. Teh itu masih hangat. Bau anyir darah mulai menyengat. Aku membukanya cepat. Di dalam cangkir itu, bukan teh, tapi cairan hitam pekat. Dan di dasarnya, sebuah pesan tertulis dengan kapur putih. "Kalau kamu tidak habiskan, maka kami akan ambil sisamu." Aku mundur selangkah, ingin buang cairan itu. Tapi begitu aku menyentuh gagang pintu kamar mandi, HP-ku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku jawab. Suara serak menyusul. "Jangan buang sesaji itu. Itu adalah bagian dari ikatanmu." Aku bertanya gugup. "Siapa Anda?" "Aku dulunya sepertimu," jawab suara itu. "Aku juga kira ini cuma mitos. Sampai akhirnya aku jadi bagian dari sini." Lalu suara itu lenyap. HP-ku error lagi. Dan saat aku membuka laptop, folder baseline jiwa sudah hilang. Diganti dengan satu file baru. "Andra, siap dikembalikan." Aku pulang ke rumah Mbah Dharma. Ia tinggal di bangunan tua di belakang gedung Bintaro Tower 3, tempat yang bahkan tidak muncul di peta digital. Ia sedang duduk di depan tungku kayu, menyalakan lilin merah dan membaca mantra dari buku usang. "Kamu datang lagi," katanya pelan. "Berarti kamu belum sepenuhnya milik mereka." Aku menatapnya. Saya harus tahu semuanya. Apa sebenarnya yang terjadi di Neuratek? Mbah Dharma menepuk kursi di sebelahnya. "Dengarkan baik-baik. Aku akan ceritakan sejarah asli tempat itu." Ia membuka buku tebal di pangkuannya. Isinya foto-foto lama. Wajah-wajah para karyawan, termasuk wajahku. Bangunan itu dulunya adalah rumah pawang, spiritual. Di sanalah janji dibuat agar bisnis terus naik. Harus ada harga yang dibayar. Aku meneguk ludah. "Jadi, Pak Arya tahu tentang ini?" "Ya," jawabnya. "Ia adalah generasi terakhir dari keluarga itu. Keluarga yang membuat ritual ini hidup sampai sekarang." Aku mengerut. "Ritual? Apa persisnya?" Mbah Dharma menatapku lurus-lurus. "Setiap bulan 1 jiwa harus dikurbankan untuk menjaga roh-roh itu tenang, agar mereka tidak mengganggu jalannya bisnis." Aku menahan napas. Dan kalau tidak ada yang dikurbankan, maka bisnis akan hancur, server down, investor kabur, dan semua karyawan akan mulai lupa siapa dirinya. Aku geleng-geleng kepala. Kenapa mereka mau? Kenapa semua karyawan ikut? Karena mereka lapar. Lapar uang, lapar nama besar. Mereka pikir ini cuma budaya kerja ekstrim, padahal mereka sedang termakan. Aku menutup mata. Saya harus keluar dari sini. Saya harus hentikan ini. Mbah Dharma menggeleng pelan. "Kamu tidak bisa keluar begitu saja. Kamu sudah termakan sesaji. Kamu sudah menjadi bagian dari sistem ini." Aku bertanya serak. "Ada cara untuk membatalkannya?" Ia diam cukup lama. Lalu berkata, "Hanya satu. Kamu harus membayar harga itu. Kalau kamu rela tinggal, maka penggantimu bisa pulang." Aku mengerut. "Jadi, saya harus mati?" Ia tersenyum samar. "Atau kamu harus lupa siapa kamu? Lupa kenapa kamu bekerja di sana. Lupa bahwa kamu punya rumah atau keluarga." Aku menahan napas. Dan kalau saya tidak melakukan salah satunya,
maka kamu akan hidup di antara seperti aku, seperti mereka, sebagian manusia, sebagian penjaga. Aku pulang ke apartemen dengan kepala pusing, menyalakan laptop, ingin menulis semuanya, ingin membuat dokumen untuk Rio, temanku yang hilang setelah aku bercerita padanya. Tapi begitu HP-ku nyala, satu notifikasi WhatsApp masuk. Masih hidup? Mereka bicara tentang kamu tadi malam. Kamu akan jadi yang berikutnya. Aku langsung menelpon Rio, tapi yang menjawab bukan suaranya, melainkan suara Bulina. Dia sudah tidak bisa pulang. Dia sudah termakan janji itu. Telepon diputus begitu saja. Aku menatap layar HP. Lalu dari sudut pandang refleksi di cermin kamar, aku melihat siluet putih, matanya merah. Senyumnya menyeringai. Kami menunggumu. Aku menutup mata. Saya tidak akan jadi bagian dari kalian. Lalu dari balik dinding, suara menyusul. Kamu sudah termakan. Sekarang, kamu harus memilih. Apakah kamu ingin lupa atau ingin tinggal? Aku mengepal tangan. Saya tidak akan lupa. Saya akan pastikan semua orang tahu. Lalu dari layar komputerku, video mulai otomatis bermain. Rekaman lama. Salah satu ritual bulanan. Di situ seorang karyawan sedang duduk di ruang rapat. Lalu dari belakang, tangannya mulai pudar. Refleksinya di cermin lenyap. Dan saat ia bangun, ia bukan manusia lagi. Ia adalah bayangan, penjaga baru. Aku menutup laptop dan ingin menangis. Ingin lari. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa pergi. Selama aku masih ingat. Aku tidak bisa tidur setelah melihat video itu. Wajah karyawan yang pudar. Refleksinya yang hilang, dan suara bisikan di akhir. Kami sudah ambil sisanya. Aku pulang ke kantor esok harinya, dengan kepala pusing dan tubuh lemas. Aku harus tahu lebih banyak tentang daftar baseline jiwa itu. Aku mencoba masuk ke server internal menggunakan akses lama, yang seharusnya sudah dicabut saat aku menolak sesaji teh kemarin. Tapi, layanan server menyala, dan folder itu masih ada. Berjudul, Baseline Jiwa Internal Only. Aku membuka file PDF terbaru, tanggal hari ini. Dan di situ, nama-nama bulan ini tertulis. Dinda, UI UX Designer Rian, Backend Developer Andra, Data Analyst di bawah foto kami bertiga. Kalimat yang membuat napasku tersengal. Status, siap dikembalikan. Aku mundur dari layar, ingin menghapus semuanya. Tapi begitu aku mencoba menyalin data itu ke flash drive, monitor laptopku error. Layar hitam total. Lalu muncul satu kalimat. Jangan. Coba mengungkap, kamu akan jadi yang pertama. Aku langsung mematikan laptop. Menyimpannya di dalam tas. Ingin pergi dari ruang kerjaku. Tapi begitu aku keluar dari meja, sebuah amplop usang diletakkan di atas kursiku. Isinya foto lama yang mengejutkanku. Itu adalah fotoku. Tapi tanggalnya tahun 1998. Aku mencari Bulina. Ia sedang menyambut karyawan baru. Senyumnya tetap ramah, tapi matanya sayu. Bu, sapaku serak. Ini foto siapa? Ia menatapku sedih. Itu foto seseorang yang pernah seperti kamu. Aku mengerut. Maksud ibu, dia juga termakan janji ini? Ia menghela napas. Ya, tapi ia tidak rela tinggal. Ia mencoba kabur. Maka ia punya harga tambahan. Aku menatapnya. Harga apa? Ia menjawab pelan. Nyawa temannya. Biar ia bisa pulang. Aku menutup mata. Jadi, Rio hilang karena saya. Bulina tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahuku lembut. Kamu tidak sendirian. Semua orang yang datang ke sini punya pengganti. Aku ingin marah. Ingin protes, tapi tanganku lumpuh, seperti sedang dipasung oleh sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Lalu dari balik cermin besar di dekat lift, siluet putih muncul, mirip sekali denganku, tapi wajahnya kosong, matanya merah. Kami sudah ambil temanmu, katanya pelan. Sekarang, giliranmu. Aku menoleh cepat. Siapa Anda? Ia tersenyum samar. Aku adalah kamu nanti. Kalau kamu sudah habiskan sesaji itu,
Aku meneguk ludah. Saya tidak akan minum teh itu. Saya tidak akan makan makanan mereka. Tapi kamu sudah lihat foto itu. Kamu sudah membaca namamu di daftar. Itu artinya ikatan sudah dibuat. Aku menunduk. Ada cara untuk membatalkannya? Satu-satunya cara adalah kamu harus menjadi bagian dari sini, atau kamu harus menghancurkan fondasi ritual itu. Aku menatapnya lurus-lurus. Di mana fondasi itu? Ia menunjuk ke arah basement. Di bawah sana, tempat semua mulai. Lalu ia lenyap begitu saja. Tinggal bayangan putih di cermin. Malam itu, aku memutuskan untuk turun ke basement lagi. Aku membawa lilin merah dan air beras kuning, sesaji pelindung yang disiapkan Mbah Dharma. Aku melewati lorong gelap yang sama. Bau anyir darah dan Kamboja menyengat hidungku. Pintu baja di ujung koridor terbuka sendiri. Di dalam basement, aku melihat altar kayu itu lagi. Foto-foto para karyawan. Dan di tengahnya, sebuah panci besar berisi cairan hitam pekat. Menggelegak perlahan, seolah-olah hidup. Aku mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Dan dari dalam panci itu, suara menyusul. Kami masih lapar, masih butuh harga, masih butuh penjaga baruku. Aku mundur, ingin lari. Tapi dari belakang, langkah-langkah kaki terdengar. Banyak. Berirama, menuju ke arahku. Aku menoleh cepat. Di ambang pintu, para karyawan itu berdiri. Semua, termasuk Dinda dan Rian. Wajah mereka murung. Sorot matanya kosong. Kami sudah pulang, tapi kami tidak ingat rumah. Salah satunya berkata, kami sudah termakan, kami tidak bisa lupa. Maka kami tinggal di antara. Aku menelan ludah. Apakah kalian masih manusia? Dinda menatapku sedih. Kami bukan manusia. Kami juga bukan hantu. Kami hanya bagian dari sistem ini. Aku bertanya serak. Bagaimana caranya keluar? Rian menjawab pelan. Kamu harus mengambil alih posisiku. Jadi penjaga. Atau kamu harus menghancurkan fondasi itu. Dengan risiko, kamu bisa hilang selamanya. Aku menatap panci besar itu. Cairannya bergolak. Seolah-olah sedang merekam jiwa yang belum datang. Lalu dari sudut ruangan, Pak Arya muncul. Ia menatapku tajam. Senyumnya dingin. Kamu nekat ke sini? Aku menggigit bibir. Saya cuma mau tahu kenapa semua ini terjadi. Ia melangkah mendekat. Karena kamu termakan janji kami. Janji bahwa kamu akan sukses. Bahwa kamu akan naik cepat. Bahwa kamu bisa pulang. Kalau kamu rela membayar harga. Aku bertanya gugup. Berapa harganya? Ia tersenyum seram. 1 nyawa atau 1 pengorbanan. Aku mundur selangkah. Saya tidak akan biarkan ada korban lagi. Pak Arya menatapku lurus-lurus. Sayang sekali. Kamu tidak punya pilihan. Kamu sudah masuk. Sekarang, kamu harus memilih. Aku menutup mata. Saya ingin menghancurkan semua ini. Saya ingin warung ini tidak ada lagi. Kamu pikir kamu bisa? Jawabnya. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan fondasi yang sudah dibangun sejak zaman Belanda? Aku meneguk ludah. Saya akan mencoba. Ia tersenyum samar. Baiklah. Tapi kalau kamu gagal, maka kamu akan menjadi bagian dari sini. Selamanya. Aku menatap panci itu. Lalu menyalakan lilin merah. Menaburkan beras kuning sebagai perlindungan. Dan aku memulai mantra pembatalan yang kutemukan di buku lama Mbah Dharma. Langit bumi roh penjaga, biarkan ikatan ini rusak, biarkan janji ini hilang, agar jiwa yang tersisa bisa pulang. Lilin menyala redup, asap naik, dan dari dalam panci besar itu, bayangan hitam naik, mengelilingiku, menyentuh dadaku, menyentuh otakku, lalu dari dalam, suara menyusul. Kamu masih manusia, tapi kamu sudah termakan janji. Maka kamu harus tetap di sini, sampai seseorang lain datang menggantimu. Aku menahan napas. Aku baru sadar satu hal. Aku bukan hanya menyelidiki cerita lama. Aku sedang menjadi bagian dari sini. Dan kalau aku tidak berhasil menghancurkannya malam ini, aku tidak akan pernah bisa pulang. Aku masih berdiri di depan panci besar itu. Asap hitam naik perlahan,
Bau anyir gula dan darah semakin menyengat. Di belakangku, Pak Arya diam memperhatikan. Sorot matanya dingin, seperti sedang menilai apakah aku layak tinggal atau layak hilang. Lalu dari dalam panci itu, sebuah tangan keluar, hitam, ringkih, menyentuh lantai. Dan satu persatu, roh itu mulai naik. Mereka bukan hantu biasa. Mereka juga bukan manusia. Wajah mereka pucat, matanya kosong. Dan dari celah baju mereka, terlihat lencana kecil bertuliskan nama perusahaan Neuratek. Salah satunya mendekat. Wanita muda, rambutnya basah, tangannya gemetar. Kami semua dulu karyawan. Ia menatapku sedih. Sepertimu, kami percaya pada kesempatan ini. Kami ingin sukses. Ingin uang besar. Ingin nama besar. Aku menahan napas. Lalu, apa yang terjadi? Wanita itu menjawab pelan. Kami termakan janji. Makanan dari kantin. Teh hangat dari HRD. Itu semua adalah sesaji. Dan kami adalah harga pembayarannya. Aku mundur selangkah. Jadi, kalian tidak mati? Kami tidak hidup lagi. Jawab salah satu roh lelaki tua. Kami hanya tersisa, menunggu pengganti. Pak Arya melangkah maju. Kamu sudah lihat semuanya. Sekarang, kamu harus putuskan nasibmu. Aku meneguk ludah. Saya tidak akan jadi bagian dari sini. Ia tersenyum samar. Sayang sekali. Kamu sudah menjadi bagian dari sini. Sejak pertama kali kamu masuk, sejak pertama kali kamu makan teh itu, aku menggeleng keras. Saya tidak habiskan teh itu. Saya tidak ikut ritual. Cukup satu teguk, kata Bu Lina yang baru saja datang, untuk membuatmu tetap terhubung dengan sistem ini. Aku menutup mata. Aku ingat malam itu. Malam pertamaku di kantor. Aku memang hanya minum seteguk teh dari meja resepsi. Aku pikir, itu cuma teh biasa. Ternyata, itu adalah sesaji pertama. Aku mencoba kabur dari basement. Langkah-langkah kakiku ringan. Udara dingin menusuk kulit. Tapi begitu sampai di tangga darurat, bayangan hitam lain muncul. Menutup jalanku. Matanya merah, tubuhnya. Compang-camping, kami punya penjaga baruku. Bisiknya serak. Tapi ia belum sepenuhnya milik kami. Aku menepis bayangan itu. Ingin lari. Tapi tubuhku lumpuh. Aku hanya bisa melihat diriku sendiri dari sudut pandang lain. Seperti sedang menonton film. Aku melihat refleksiku di cermin. Wajahku tidak jelas. Sorot mataku pudar. Dan dari balik cermin itu, seorang wanita muda menatapku. Mirip sekali denganku, tapi ia memakai baju kerja usang Neuratek. Aku dulunya sepertimu. Aku ingin pulang, tapi aku tidak bisa. Maka aku tinggal di cermin. Ini buat menunggu pengganti. Aku menutup mata. Saya akan pastikan warung ini tidak ada lagi. Saya akan hancurkan fondasinya. Lalu dari kejauhan, Mbah Dharma muncul. Ia membawa lilin merah dan air beras kuning. Kalau kamu benar-benar mau hancurkan fondasi, maka kamu harus turun lebih dalam. Aku mengerut. Lebih dalam dari sini, ia mengangguk. Di bawah altar ini, ada pintu rahasia, tempat semua awalnya dibuat. Tempat janji itu ditandatangani. Aku menoleh ke arah altar kayu usang. Foto-foto karyawan masih tertempel, termasuk foto Dinda dan Rian, dan di bawahnya, catatan lama. Pembayaran bulan ini telah lunas. Pengganti sedang dipersiapkan. Aku menelan ludah. Apakah saya yang dimaksud? Mbah Dharma menatapku lurus-lurus. Kamu adalah penjaga barumu, tapi kamu belum sepenuhnya milik mereka, karena kamu masih punya kenangan. Aku bertanya gugup. Kenapa saya masih bisa merasakan itu? Karena kamu belum habiskan sesaji itu. Kamu belum termakan sepenuhnya. Aku menatap panci besar itu, ingin menghancurkannya. Tapi, begitu aku menyentuh gagang sendok besar di atas meja, suara nyanyian ritual langsung menyusul dari dinding. Kami tidak akan lenyap begitu saja. Janji ini harus tetap hidup, sampai akhir zaman. Aku menutup telapak tangan. Ada cara untuk membatalkannya?
Mbah Dharma menghela napas. Ya, kamu harus menyentuh dasar lubang itu. Ucapkan mantra penutup dan biarkan mereka mengambil sisamu. Aku mengerut. Apa maksud Anda mengambil sisa? Kamu harus rela kehilangan dirimu. Rela lupa siapa kamu. Kalau kamu rela, maka warung ini akan goyah. Dan kalau warung ini goyah, maka jiwa yang tersisa bisa pulang. Aku menahan napas. Dan saya akan hilang. Ia mengangguk pelan. Kamu akan jadi bagian dari sini, seperti kami, seperti mereka. Aku menatap wajah-wajah itu. Semua menatapku. Semua menunggu. Saya akan lakukan itu. Asal semua bisa pulang. Bulina muncul dari balik tirai usang. Kamu yakin? Setelah kamu lakukan ini, kamu tidak akan pernah bisa pulang. Aku tersenyum samar. Saya sudah tidak punya rumah lagi. Saya hanya punya waktu, dan saya akan gunakan itu untuk mengakhiri semuanya. Aku kembali ke basement. Mbah Dharma membantuku membuka lantai kayu di bawah altar. Di bawahnya ada lubang sempit. Bau tanah basah menyengat. Kabut tebal turun meski ruangan ini berada di bawah gedung. Aku menyalakan lilin merah, lalu mulai menuruni tangga kecil yang rapuh. Setiap langkah terasa seperti sedang menyeret beban. Udara semakin dingin, dan dari dinding bawah tanah itu, aku melihat ukiran lama. Janji dibuat di sini, jiwa dikurbankan di sini. Warung ini tidak akan pernah mati. Sampai ada yang rela menggantikan kami. Aku menahan napas. Saya rela. Lalu dari kegelapan, suara menyusul. Kami tunggu kata-kata itu. Aku melangkah maju, dan di tengah ruangan bawah tanah itu, aku melihat nisan-nisan kecil. Berjejer rapi. Di atasnya tertulis nama-nama Riko, Desember 2019 Maya, Februari 2020 Adi, Juli 2021, dan di ujung barisan itu, satu batu masih kosong. Belum terisi. Hanya tertulis satu tanggal, Februari 2025 penjaga. Baru aku menutup mata. Tanggal itu adalah bulan depan. Mbah Dharma menghela napas. Kamu sudah masuk dalam daftar. Tinggal tunggu waktu mengambilmu. Aku menatapnya. Kalau saya ambil alih posisi mereka, apakah semua bisa pulang? Ia mengangguk pelan. Mereka bisa istirahat, tapi kamu akan tetap di sini. Menjadi bagian dari sistem ini. Aku meneguk ludah. Baik, saya bersedia. Lalu, dari kejauhan, suara bisikan menyusul. Kami punya penjaga baruku. Dia rela tinggal agar yang lain bisa pergi. Aku menatap nisan kosong itu. Lalu mulai membacakan mantra penutup. Langit bumi roh penjaga, biarkan janji ini rusak, biarkan ikatan ini hilang, agar semua bisa pulang. Lilin menyala redup, angin bertiup pelan. Dan dari dalam sumur kecil di sudut ruangan, sebuah suara menyusul. Kami terima kamu sebagai penjaga. Aku menutup mata. Dan saat itulah, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku tidak tahu lagi kapan aku mulai kehilangan diriku. Yang ku tahu hanyalah satu hal. Aku masih berada di basement itu. Ruang bawah tanah sempit dengan panci besar di tengahnya. Di sekelilingku, roh-roh itu menungguku. Di cermin kecil dekat altar, wajahku hampir tidak terlihat. Bayanganku pudar. Sorot mataku kosong. Aku seperti sedang dibagi menjadi dua. Sebagian manusia, sebagian penjaga. Bulina datang membawakan teh hangat. Ia duduk di sampingku. Kamu sudah merasa aneh, ya? Aku mengangguk pelan. Saya tidak bisa ingat rumah saya. Saya lupa nomor HP-ku sendiri. Ia menepuk bahuku lembut. Itu adalah tanda pertama. Kamu mulai termakan janji itu. Aku menahan napas. Lalu, Rio juga melewati ini. Bulina diam cukup lama. Ya. Sampai akhirnya ia rela tinggal, agar kamu bisa pergi. Aku meneguk ludah. Jadi, ia benar-benar hilang karena saya? Ia menghela napas. Dia memilih untuk pergi ke tempatmu, agar kamu bisa pulang. Sayangnya,
Kamu belum sepenuhnya pulang. Aku menatap panci besar itu. Isinya bergolak, seperti sedang merebus sesuatu dari dalam jiwa. Dan dari celah antara uap hitam, sebuah suara menyusul. Kami tidak pernah membiarkan kalian pergi begitu saja. Malam tiba. Jam dinding di ruang kerjaku berdetak sangat lambat. Aku duduk di mejaku sendirian. Semua orang sudah pulang, tapi aku tidak bisa. Aku mencoba menelpon ibuku. Nomor itu error. Nama-nama kontak lenyap dari daftar. Aku menatap monitor laptop. Folder baseline jiwa masih ada. Aku membuka file terakhir, dan kali ini isinya berbeda. Andra, baseline lunas. Status, penjaga baru. Harga bayaran, pengganti akan datang bulan ini. Aku menutup mata. Dulu, aku hanya ingin bekerja di startup impian. Sekarang, aku menjadi bagian dari pembayaran itu. Aku pulang ke apartemenku. HP-ku mati total. Lampu kamar tampak redup. Bau Kamboja menyengat dari sudut lemari. Aku menyalakan lilin, merah dan menaburkan beras kuning di atas kasur untuk melindungi diri dari mimpi buruk. Tapi itu sia-sia. Aku tetap bermimpi. Aku berada di basement lagi. Di situ, Mbah Dharma duduk di pojok. Dan di altar itu, semua foto karyawan lama muncul, termasang kinku. Salah satu roh mendekat. Wanita muda. Matanya sayu, tangannya patah-patah. Kami semua di sini karena kami termakan janji. Kami percaya pada kesuksesan. Kami percaya pada uang besar. Aku bertanya, serak. Kenapa kalian tidak bisa pulang? Karena kami sudah bukan manusia. Karena kami harus tetap tinggal. Menjadi pengawas. Menjaga agar ritual ini tetap hidup. Aku mundur selangkah. Saya tidak mau jadi salah satu dari kalian. Sayangnya, kamu sudah jadi bagian dari sini. Lalu dari belakang, siluet putih naik dari lantai. Mirip sekali denganku. Matanya sama. Suara hatinya juga sama. Aku adalah kamu nanti. Setelah kamu habiskan sesaji itu, aku menutup mata. Saya tidak akan minum teh itu. Tapi kamu sudah termakan janji itu, jawabnya. Kamu tinggal menunggu waktu mengambil sisamu. Aku meneguk ludah. Ada cara untuk membuat mereka istirahat? Kamu harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Arya dulu. Kamu harus turun ke fondasi tua itu. Ucapkan mantra. Dan biarkan tanah itu memilihmu. Aku menoleh. Cepat. Memilih apa? Apakah kamu akan tinggal? Atau menjadi abu bagi mereka yang ingin pulang? Aku menutup mata. Apa artinya? Artinya, kamu harus menghapus dirimu sendiri, supaya warung ini tidak punya alasan untuk tetap hidup. Aku menatap refleksiku di cermin kamar. Wajahku tidak lagi jelas. Bayanganku bergetar, seperti sedang pecah-pecah. Pagi harinya, aku pergi ke kantor seperti biasa. Tapi suasana di Neuratek mulai berubah. Beberapa rekan karyawan mulai bicara tentang mimpi buruk. Mereka melihat bayanganku saat malam-malam. Mereka bilang, kamu sering muncul di depan lift, tapi kamu tidak bicara. Hanya menatap. Aku menahan napas. Saya baru saja pulang. Tapi kamu belum pergi. Aku menemui Bu Lina di ruang rapat kecil. Ia sedang membaca sebuah dokumen dengan tinta pudar. Ini adalah daftar nama penjaga. Lama, katanya pelan. Kamu termasuk di dalamnya. Aku mengerut. Saya masih manusia. Saya tidak akan jadi salah satu dari mereka. Ia menatapku murung. Kalau kamu masih ingat siapa kamu, maka kamu belum sepenuhnya milik mereka. Aku bertanya gugup. Berapa lama lagi saya punya waktu? Ia menutup dokumen itu. Tidak lama. Sampai malam Jumat Kliwon berikutnya. Aku menahan napas. Ngeri. Malam itu, aku mencoba kabur dari kantor lebih awal. Aku berhasil sampai ke lobi, ingin keluar gedung. Tapi begitu aku menjejakkan kaki di luar, lampu-lampu padam. Langit gelap, dan dari balik pintu, aku tersadar di basement. Di hadapan altar. Dan di sana, foto-foto para korban mulai berubah. Satu persatu, bayangan mereka mulai pudar.
Refleksi wajah mereka di cermin tidak ada lagi. Aku menutup mata. Mereka mulai hilang. Mbah Dharma muncul dari kegelapan. Karena kamu sudah rela, karena kamu sudah bersedia tinggal. Aku menatapnya. Tapi saya masih ingat. Saya masih punya kenangan. Itu berarti kamu belum sepenuhnya penjaga. Aku meneguk ludah. Bagaimana caranya agar semuanya berakhir, agar mereka bisa tenang? Mbah Dharma menatapku lurus-lurus. Kamu harus habiskan sesaji itu. Teh terakhir. Gula merah terakhir, dan ucapkan bahwa kamu rela tinggal. Aku menahan napas. Saya harus benar-benar tinggal, bukan cuma sebagian? Ya, karena kalau kamu masih manusia, warung ini tidak akan berhenti. Aku menatap foto lama di altar. Nama-nama itu mulai berubah. Tanggal keluar dan masuk tidak lagi jelas. Dan dari dalam panci besar, seorang wanita muda naik. Rambutnya basah, matanya merah. Tapi wajahnya mirip Bu Ratna, mantan manajer HRD yang dulu membawakan teh ke mejaku. Aku dulunya sepertimu, aku coba lari. Tapi aku tetap di sini, karena aku belum rela. Aku menunduk. Saya harus lakukan ini. Ya? Wanita itu mengangguk. Kamu harus rela. Kalau tidak, maka teman-teman barumu akan jadi yang berikutnya. Aku menatap Dinda dan Rian dari jendela ruang kerja. Mereka sedang tertidur di sofa. HP-nya menyala. Tapi layarnya gelap. Aku menetap di sana, melihat mereka. Dan dari sudut pandangku, aku sadar satu hal. Aku harus rela agar mereka bisa pulang, agar aku tidak perlu mengambil nyawa mereka. Malam tiba. Aku menemukan satu mug teh hangat di atas mejaku. Bau rempah menyengat. Aku tahu isi sebenarnya dari teh itu. Aku meneguknya. Seteguk kecil saja sudah cukup untuk membuat tubuhku ringan, untuk membuat ingatanku mulai pudar. Aku menatap cermin kecil di tas. Refleksiku semakin tidak jelas. Wajahku kabur, seperti sedang menghilang secara perlahan. Lalu dari dalam panci besar di basement, suara menyusul. Kami ambil sisamu. Sebagian demi sebagian. Sampai kamu benar-benar milik kami. Aku menatap langit-langit. Aku rela tinggal di sini. Asal mereka bisa pulang. Lalu dari luar, suara klakson mobil terdengar. Seorang pemuda muncul di lobi. Basah kuyup, menanyakan pekerjaan. Dan dari celah antara waktu, aku menyadari satu hal. Pengganti baruku sudah datang. Dan sebentar lagi, aku akan menjadi bagian dari mereka yang tidak pernah kembali. Aku tidak bisa melupakan kata-kata roh itu. Kami ambil sisamu, sebagian demi sebagian, sampai kamu benar-benar milik kami. Aku pulang ke apartemenku. Lagi-lagi jam tanganku berhenti di angka 03.00 pagi, HP-ku error lagi. Dan kali ini, foto profil. WhatsApp-ku sudah berubah. Wajahku hitam pekat, seperti sedang tertutup asap. Aku mencoba menulis semuanya di buku harian lama. Menjelaskan siapa aku dulu. Di mana aku tinggal. Siapa teman-temanku. Apa yang terjadi di Neuratek. Tapi begitu aku membukanya, esok hari isinya kosong. Hanya satu kalimat muncul di halaman terakhir. Kamu sudah termakan janji itu. Kamu sudah mulai menjadi bagian dari sini. Malam ini, aku kembali ke basement untuk terakhir kalinya. Aku membawa lilin merah dan beras kuning, sesaji, pelindung yang disarankan Mbah Dharma. Aku ingin tahu siapa yang sebenarnya memasak sesaji ini, siapa yang mengisi teh hangat itu. Dan kenapa rasanya selalu enak meski dibuat dari bahan aneh. Pintu baja basement menyusun suara berderak saat kubuka. Bau gula merah menyengat hidungku. Dari dalam ruangan, nyanyian ritual terdengar, pelan, tapi jelas. Aku mendekat perlahan, melihat ke dalam ruangan besar itu. Di situ Bulina sedang duduk di depan panci besar. Ia mengaduk sesuatu yang membuatku ingin muntah. Di mejanya, tertulis daftar nama bulan ini. Dinda, Baseline Jiwa Lunas, Rian, status, penjaga baru. Andra, menunggu proses selesai. Aku menahan napas.
Aku baru sadar satu hal. Aku belum sepenuhnya hilang. Aku masih manusia. Tapi tubuh ini sudah hampir tidak punya bayangan. Aku mencoba masuk lebih dalam ke dapur ritual itu. Ingin tahu siapa yang benar-benar memasak sesaji ini. Siapa yang bertanggung jawab atas semua korban. Lalu, dari balik tirai usang di sudut ruangan, seorang lelaki tua muncul. Matanya sayu, tangannya gemetar. Ia memakai celemek biru compang-camping. Kamu datang lagi. Ya, aku mengerut. Siapa Anda? Ia tersenyum samar. Dulunya, aku adalah salah satu pendiri Neuratek. Tapi sekarang, aku hanya penjaga. Aku menatapnya. Anda juga termakan janji ini? Ya, jawabnya pelan. Aku percaya pada kesuksesan instan. Aku pikir uang bisa membeli segalanya. Termasuk waktu, termasuk jiwa orang lain. Aku meneguk ludah. Jadi, Anda yang memasak sesaji itu? Ia menggeleng pelan. Bukan aku. Aku hanya penyambut. Yang memasak, mereka. Ia menunjuk ke arah sudut ruangan. Di sanalah siluet-siluet hitam mulai naik dari tanah. Mereka tidak punya wajah. Tapi dari sorot mata mereka, aku bisa merasakan bahwa mereka lapar. Tidak pada makanan, tapi pada jiwa. Salah satunya berkata, kami adalah pembayar harga. Kami adalah penjaga ritual ini. Kami tidak bisa mati, karena janji ini harus tetap hidup. Aku bertanya serak, janji, apa yang membuat kalian tetap di sini? Lelaki tua itu menjawab, janji dari Pak Arya, bahwa bisnis akan terus naik. Asal ada yang dikurbankan tiap bulan. Aku mundur selangkah, dan saya akan jadi pengganti barumu? Ya, jawab roh, itu. Kalau kamu habiskan teh itu, kalau kamu rela tinggal, maka kamu akan jadi salah satu dari kami. Aku menutup mata. Saya tidak ingin itu. Saya ingin semua ini berakhir. Bulina muncul dari belakang. Sayang sekali. Kamu sudah termakan. Kamu hanya bisa memilih apakah kamu rela tinggal atau kamu akan termakan sepenuhnya. Aku menatap panci besar itu. Cairan hitam di dalamnya bergolak, dan dari dalamnya sebuah suara menyusul. Kami butuh penjaga baruku. Kami butuh pengganti. Aku meneguk ludah. Ada cara untuk menghancurkan ikatan ini? Lelaki tua itu menatapku lurus-lurus. Satu-satunya, cara, adalah kamu harus habiskan teh itu. Dan biarkan mereka mengambil dirimu sepenuhnya. Aku geleng-geleng kepala. Saya tidak mau. Saya ingin mereka bisa pulang. Maka kamu harus menjadi pengganti mereka. Aku menahan napas. Dan setelah itu, saya akan seperti kalian? Ya, jawabnya. Tapi kamu tidak akan ingat lagi siapa kamu. Kamu hanya akan ingat apa yang harus kamu lakukan. Aku menatap cermin kecil di dinding. Refleksiku mulai pudar, wajahku kabur, seperti sedang dihapus oleh sesuatu. Lalu dari balik cermin itu, siluet putih muncul, mirip denganku, tapi matanya kosong. Aku dulunya sepertimu. Sekarang, aku hanya tinggal di sini. Aku menutup mata. Aku baru menyadarinya. Aku bukan hanya menyelidiki mitos. Aku sedang menjadi bagian dari mitos itu sendiri. Aku pulang ke meja kerjaku. Monitor menyala redup. Dot folder baseline, jiwa kembali muncul. Aku membukanya cepat. Tanggal keluar, Februari 2025. Penjaga lama, Andra, keluar. Penjaga baru, pemuda dari Jakarta, masuk. Aku meneguk ludah. Saya sudah digantikan? Bulina datang membawakan teh hangat. Ia menatapku murung. Kamu masih di sini karena kamu belum sepenuhnya hilang. Kamu masih punya ingatan. Itu artinya kamu belum selesai. Aku menatapnya. Apa maksud ibu? Kamu harus lupa semua kenangan tentang rumahmu, tentang keluargamu, tentang siapa kamu sebenarnya. Aku menahan napas. Dan kalau saya lupa, maka saya akan jadi seperti mereka? Bulina mengangguk pelan. Ya, tapi kamu juga akan bisa pulang, tanpa tahu lagi kenapa kamu pernah ke sini. Aku menutup laptop, ingin pergi. Tapi dari luar jendela, mobil baru saja parkir.
Seorang pemuda turun, basah kuyup, melangkah menuju lift. Aku menoleh ke Bulina. Dia, penggantiku? Ia menghela napas. Ya, dia sudah termakan janji itu. Malam ini, ia akan mulai merasakan ikatannya. Aku menatap pemuda itu. Wajahnya murung, matanya penuh tekanan. Aku bertanya pelan, apakah ia akan lupa? Seperti saya nanti? Bulina menatapku sedih. Kalau ia berhasil habiskan teh itu, iya. Aku menutup mata. Aku tahu satu hal. Aku tidak bisa menyelamatkannya, tapi aku bisa menghentikan semuanya. Dengan satu cara, aku harus habiskan teh itu. Aku harus rela tinggal, agar warung ini tidak bisa mengambil korban lagi. Aku kembali ke basement, membawa mug teh itu bersamaku. Aku menyalakan lilin merah dan menempatkannya di atas altar. Lalu aku meneguk teh itu. Seteguk pertama, seteguk kedua, seteguk ketiga. Setiap tegukan mengambil bagian dariku, nama ibuku mulai lenyap. Alamat rumahku kabur. Foto Rio di HP-ku berubah menjadi hitam. Aku menatap panci besar itu, menulis pesan terakhir di atas kertas. Aku adalah penjaga baruku. Aku rela tinggal, agar yang lain bisa pulang. Lalu dari dalam panci, suara bisikan menyusul. Kami terima kamu sebagai penjaga. Kami akan biarkan yang lain pergi, karena kamu telah membayarnya. Aku menutup mata. Dan ketika aku membukanya lagi, aku sudah tidak tahu lagi siapa aku. Yang tersisa hanyalah refleksi di cermin putih, kosong, tanpa bayangan. Aku duduk di pojok basement, menunggu, menjadi bagian dari sistem ini. Dan malam ini, seorang pemuda baru saja datang, dengan langkah ringkih, dan mata yang masih penuh harapan. Aku menepuk bahuku sendiri, lalu berkata pelan, "Selamat datang. Kamu baru saja masuk ke dalam sistem. Aku tidak tahu lagi kapan aku pertama kali masuk ke ruang bawah tanah ini. Waktuku di basement terasa seperti sudah berabad-abad. Aku duduk di sudut gelap, menunggu. Menjadi bagian dari sistem ini. Menjadi penjaga janji lama yang dibayar dengan jiwa. Setiap malam aku melihat wajah baru datang. Pemuda dan wanita muda, penuh harapan dan ambisi. Mereka mencari pekerjaan impian. Tapi ujungnya selalu sama. Masuk, termakan janji, lalu lenyap dari dunia nyata. Pemuda itu, penggantiku masuk malam ini. Ia membawa tas laptop usang dan surat lamaran, kerja. Matanya masih cerah, sorotnya masih manusia. Ia bertanya pada Bulina, "Saya bisa lihat CEO perusahaan. Saya ingin jadi bagian dari Neuratek." Bulina tersenyum murung. "Silakan tunggu sebentar. Kami akan panggil Pak Arya." Aku diam di pojok, menatapnya dari kejauhan. Dan begitu ia memesan teh hangat, aku mulai merasakan ikatan itu bergerak. Dari panci besar di altar, asap naik pelan-pelan. Bau gula merah menyengat. Dan dari balik tirai usang, Mbah Dharma muncul. Ia duduk di sampingku. Dia akan mengambil alih posisimu. Aku menahan napas. "Jadi, saya akan benar-benar hilang?" Ia mengangguk pelan. "Kalau kamu sudah habiskan sesaji itu, maka kamu akan sepenuhnya menjadi penjaga." Aku menatap pemuda itu. Ia minum teh itu dengan lahap, seolah-olah sedang pulang. Seolah-olah ia memang ditakdirkan untuk datang ke sini. Lalu dari dalam panci besar, suara bisikan menyusul. "Kami punya pengganti baruku. Satu lagi jiwa termakan janji. Penjaga lama akan mulai lupa." Aku meneguk ludah. Benar saja, kenangan tentang ibuku mulai pudar. Foto lama di HP-ku berubah. Alamat rumahku hilang dari Google Maps. Aku menulis semuanya di dinding dengan derah bekas goresan jariku sendiri. Namaku Andra. Aku tinggal di Jakarta. Aku harus ingat. Aku harus tetap sadar. Tapi pagi harinya, tulisan itu sudah berubah. Dia sudah bukan Andra lagi. Dia hanya penjaga. Aku mencoba bicara dengan roh-roh di sekitarku. Ingin tahu apakah mereka juga pernah punya kesempatan seperti ini. Apakah mereka juga sempat membuat pilihan. Salah satu dari mereka mendekat. Wanita muda. Rambutnya basah. Tangannya gemetar. Dulu, aku punya nama.
Aku bilang pada diriku sendiri bahwa aku akan keluar, bahwa aku hanya butuh waktu setahun. Setelah itu, aku akan pergi. Aku menatapnya. Lalu apa yang terjadi? Ia menepuk bahuku lembut. Aku habiskan teh itu. Aku termakan janji itu. Dan aku lupa siapa aku. Aku menahan napas. Bagaimana caranya agar tidak lupa? Jangan habiskan makanan. Jangan percaya pada manajer HRD. Dan jangan turun ke basement saat jam menunjukkan angka ganjil. Aku menunduk. Saya sudah habiskan teh itu. Saya sudah termakan janji. Saya sudah turun ke basement. Maka kamu sudah jadi salah satu dari kami, jawabnya pelan. Kamu tinggal menunggu proses selesai. Aku menatap cermin besar di sudut ruangan. Refleksiku hampir lenyap. Yang tersisa hanyalah siluet putih. Matanya kosong. Senyumnya samar. Aku menoleh ke Mbah Dharma. Ada cara untuk membuat mereka tenang? Ia menatapku lurus-lurus. Ya, kalau kamu rela tinggal, maka mereka bisa istirahat. Aku meneguk ludah. Dan kalau saya tetap ingin pulang, maka mereka akan ambil sisamu, sampai tidak ada yang tersisa. Aku menatap panci besar itu. Isinya bergolak. Seperti sedang merebus sesuatu yang bukan air atau rempah. Lebih hitam dari biasanya. Lalu dari dalam sumur kecil di sudut basement, suara menyusul. Kami tidak akan biarkan dia pergi. Ia sudah termakan janji. Ia harus tetap di sini, sampai pengganti datang. Aku menutup mata. Saya sudah digantikan. Pemuda itu sudah masuk. Tapi kamu belum sepenuhnya milik kami. Kamu masih punya kenangan. Itu artinya, kamu belum selesai. Aku menahan napas. Jadi, sampai kapan saya akan tetap seperti ini? Mbah Dharma menatapku sayu. Sampai kamu lupa semua. Sampai kamu tidak lagi merindukan rumahmu. Sampai kamu tidak lagi ingat siapa yang pernah mencintaimu. Aku menatap foto lama di atas meja. Itu adalah fotoku bersama Rio. Saat kita masih kuliah, saat kami tertawa di pinggir kampus, saat ia masih hidup. Tapi begitu aku menyentuh foto itu, wajahku mulai kabur. Hanya wajah Rio yang tetap jelas. Aku bertanya serak, apakah saya akan lupa padanya juga? Mbah Dharma menatapku sedih. Ya, karena kamu harus sepenuhnya milik sini, sebelum kamu bisa menjadi penjaga. Aku menutup mata, ingin menangis, ingin protes. Tapi tubuh ini tidak merespons. Lalu dari balik dinding, suara menyusul. Kami ambil sisamu. Satu persatu. Sampai kamu tidak punya nama lagi. Aku mundur selangkah, menatap refleksiku. Di cermin wajahku hampir tidak terlihat, hanya bayangan, seperti sedang diproses. Esok hari, aku mencoba pulang. Naik taksi, aku memberi alamat apartemenku. Tapi supir itu menatapku aneh. Mas, saya nggak bisa bawa kamu ke situ. Alamat itu? Tidak, ada, aku mengerut. Apa maksud Bapak? Ia menunjuk layar GPS-nya. Di peta, tidak ada tempat itu. Seperti hilang dari jejak. Aku menutup mata. Saya masih punya rumah? Sayangnya, Mas, katanya pelan. Kamu tidak punya riwayat alamat. Ini seperti kamu belum pernah lahir. Aku pulang ke kantor. HP-ku error. Akun LinkedIn-ku hilang. Email perusahaan mengirim pesan otomatis. Nama Anda tidak tercatat di sistem. Silakan hubungi HRD untuk verifikasi ulang. Bu Lina menatapku sedih. Kamu sudah mulai hilang. Tidak lama lagi, kamu akan sepenuhnya milik sini. Aku menahan napas. Saya masih ingat, saya masih punya kenangan tentang rumah. Itu artinya, kamu belum selesai. Aku menatapnya. Berapa lama lagi saya akan sepenuhnya lupa? Ia menjawab pelan. Sampai malam Jumat Kliwon berikutnya. Disitulah akhir dari ikatan ini. Aku menutup mata. Dan kalau saya masih ingat, maka warung ini akan goyah? Bu Lina menghela napas. Ya, tapi kamu tidak akan bisa keluar, kecuali kalau kamu rela menghapus dirimu sendiri. Aku menatap diriku di cermin. Aku hampir tidak punya bayangan. Tapi aku masih bisa merasakan satu hal.
rindu pada rumah, rindu pada masa lalu, dan rindu pada orang-orang yang masih mengingatku. Lalu dari balik dinding, suara menyusul. Kami tidak akan biarkan dia pergi, karena ia adalah harga terakhir kami. Aku meneguk ludah. Aku baru sadar satu hal. Aku bukan hanya penjaga, aku adalah penutup ritual. Dan selama aku masih punya ingatan, warung ini tidak akan bisa sepenuhnya mengambil alih. Tapi, aku juga tidak bisa pulang. Aku hanya bisa terjebak di antara. Aku tidak bisa pulang. Aku juga belum sepenuhnya menjadi bagian dari sini. Aku hanya terjebak di antara, menjadi penjaga yang masih punya kenangan. Dan itu membuat warung ini goyah. Pagi ini, Bu Lina memberiku secangkir teh baru. Wanginya lebih manis dari biasanya. Lebih pekat. Seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Minumlah dulu, katanya lembut. Kamu kelihatan lelah. Aku menahan napas. Saya tahu isinya bukan teh biasa. Ia tidak mengelak. Hanya menatapku sayu. Kalau kamu habiskan, maka kamu akan tenang. Kamu akan lupa siapa kamu. Dan kamu akan jadi salah satu dari kami. Aku mundur selangkah. Saya tidak mau lupa. Saya ingin semua orang tahu kebenaran tentang tempat ini. Bu Lina tersenyum samar. Sayang sekali, kamu tidak bisa membawa kebenaran itu ke dunia luar. Kalau kamu masih manusia, mereka akan ambil sisamu lagi. Lalu dari balik tirai usang di ruang istirahat kantor, sebuah suara menyusul. Dia masih punya nama. Dia masih punya bayangan. Maka ia belum milik kami. Aku pergi ke rumah Mbah Dharma. Ia sedang duduk di depan tungku kayu, memanggang beras kuning, dan menyalakan lilin merah. Kamu datang lagi, katanya pelan. Berarti kamu masih ingat. Aku menatapnya. Saya harus tahu semuanya. Siapa yang pertama kali buat janji ini? Kenapa ritual ini tidak bisa dihancurkan? Mbah Dharma menepuk kursi di sebelahnya. Aku duduk. Ini semua dimulai dari Pak Arya. Tapi akarnya ada di leluhurnya. Keluarga Aryo Joyo, pawang spiritual yang pernah tinggal di lereng Gunung Ciremai. Aku mengerut. Jadi, Pak Arya keturunan pawang. Ia mengangguk pelan. Ya, belajar ilmu hitam dari kakeknya. Bahwa bisnis bisa naik cepat. Asal ada jiwa yang dikurbankan. Aku meneguk ludah. Jadi, Neuratek dibangun atas dasar korban? Bukan cuma Neuratek, jawabnya murung. Banyak startup besar lain, banyak perusahaan raksasa. Semua mereka punya harga yang sama. Aku menatapnya takut. Dan saya sudah termakan janji itu? Ya, jawabnya. Tapi kamu belum lunas, karena kamu masih punya kenangan. Aku bertanya serak, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar pulang? Mbah Dharma diam cukup lama. Lalu ia berkata, kamu harus hancurkan fondasi ritual itu. Tempat panci besar itu berada. Tempat janji itu dibuat. Tapi kamu harus pastikan dirimu rela, agar tanah itu melepaskan ikatan. Aku meneguk ludah. Jadi, kalau saya hancurkan fondasi itu, maka semua roh bisa pulang, termasuk kamu. Aku menatapnya lurus-lurus. Tapi saya tidak akan ingat apa-apa. Ya? Ia menggeleng pelan. Tidak. Tapi kamu akan hidup di luar sistem ini. Aku menutup mata. Baik. Saya akan lakukan itu. Malam hari tiba cepat. Aku membawa lilin merah dan gula merah sebagai sesaji. Dari arsip lama di basement, aku menemukan mantra pembatalan yang bisa digunakan untuk menghancurkan fondasi ritual itu. Aku turun ke basement. Langkah-langkah kakiku ringan, udara, dingin menusuk kulit. Dan dari celah pintu baja, asap hitam mulai naik. Aku melangkah masuk. Di altar, foto-foto para karyawan masih tertempel. Termasuk fotoku. Tapi wajahku di situ sudah pudar. Aku menyalakan lilin merah, menaburkan beras kuning. Lalu, mulai membaca mantra, langit bumi roh penjaga. Biarkan janji ini rusak, biarkan ikatan ini hilang, agar semua bisa pulang. Lilin menyala redup, asap hitam naik dari panci besar. Dan dari dalam sumur kecil di sudut basement, suara bisikan menyusul.
Kami tidak akan biarkan kamu hancurkan ini. Janji, itu harus tetap hidup. Kami butuh penjaga barumu. Kami butuh pengganti. Aku menahan napas. Saya sudah rela. Saya sudah termakan janji itu. Sekarang, biarkan kami semua pulang. Lalu dari dalam panci besar itu, siluet putih naik, matanya merah, wajahnya compang-camping. Kamu bukan manusia lagi. Kamu sudah jadi penjaga. Maka kamu tidak bisa hancurkan kami. Aku mundur selangkah, ingin kabur. Tapi langkah-langkah kakiku tidak merespons, seperti sedang dipasung oleh sesuatu. Lalu dari cermin besar di dinding, siluetku sendiri muncul. Lebih tua, lebih murung, matanya kosong, senyumnya samar. Aku dulunya sepertimu. Aku mencoba kabur. Aku mencoba hancurkan fondasi ini. Tapi aku gagal. Aku menahan napas. Kenapa Anda gagal? Karena kamu harus rela kehilangan dirimu. Harus rela bahwa kamu tidak pernah ada lagi. Aku menatap panci besar itu, lalu menendangnya, ingin menghancurkan isinya. Tapi begitu panci itu pecah, cairan hitam di dalamnya tidak tumpah, melainkan lenyap, digantikan oleh suara tangisan pelan dari dalam sumur. Kamu tidak bisa hancurkan kami begitu saja. Kami adalah warisan. Kami adalah harga yang tidak bisa dilupakan. Aku menutup mata. Saya tidak peduli. Saya akan tetap coba. Lalu dari kejauhan, Pak Arya muncul. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan fondasi ini? Kamu pikir kamu bisa menghapus warisan keluargaku? Aku menatapnya lurus-lurus. Saya tidak peduli siapa Anda. Saya hanya ingin semua bisa pulang. Pak, Arya tersenyum seram. Sayang sekali, kamu sudah termakan janji itu. Kamu tidak bisa pulang, kecuali kalau kamu rela kehilangan dirimu sendiri. Aku meneguk ludah. Dan kalau saya rela, maka kamu akan lupa. Lupa pada ibumu, lupa pada temanmu, lupa bahwa kamu pernah bekerja di sini. Aku menatap panci besar itu. Lalu dari balik cermin, refleksiku berubah, wajahku lenyap. Yang tersisa hanyalah siluet putih menatapku. Aku dulunya sepertimu, aku juga ingin pulang. Tapi sekarang, aku hanya penjaga. Aku menahan napas. Saya akan rela. Saya akan lupa asal mereka bisa pulang. Lalu dari dalam sumur, suara menyusul. Kami terima kamu sebagai penjaga terakhir. Kami ambil sisamu. Sampai kamu tidak punya nama lagi. Aku menetap di situ, menjadi bagian dari sistem ini. Dan malam ini, aku akan menjadi penjaga baruku. Atau mungkin, aku akan lenyap dari dunia nyata. Aku tidak tahu lagi siapa aku. Yang tersisa hanyalah insting dan kenangan samar tentang masa lalu. Aku masih bisa merasakan bagian dari diriku, tapi seperti sedang dimakan oleh sesuatu yang lebih besar. Aku duduk di basement, di depan panci besar, yang kuda pecah, cairan hitamnya lenyap, tapi suara bisikan masih ada. Kami tetap hidup, selama janji itu masih berdiri. Aku menatap cermin besar di sudut ruangan. Refleksiku hampir tidak ada. Hanya siluet putih yang menyeret tubuhku perlahan-lahan ke dalam sistem ini. Bulina datang membawakan mug kosong. Ia menepuk bahuku lembut. Kamu sudah mulai termakan sepenuhnya. Kamu tidak akan bisa pulang lagi. Aku ingin protes. Ingin bilang bahwa aku akan keluar. Tapi lidahku keluh. Tubuhku lumpuh. Aku hanya bisa melihat diriku sendiri. Dari sudut pandang lain. Seperti sedang menonton film. Film tentang seseorang bernama Andra, yang dulu punya rumah, yang dulu punya teman, yang dulu percaya pada kesempatan kerja impian. Sekarang, semua itu hilang. Pak Arya muncul dari balik tirai, usang. Ia membawa sebuah buku lama, sampulnya compang-camping. Di dalamnya tertulis daftar nama karyawan yang pernah bekerja di Neuratek. Kamu sudah masuk dalam daftar, katanya pelan. Dan kamu juga sudah keluar dari dunia nyata. Aku meneguk ludah. Saya sudah tidak ada? Ia mengangguk. Ya, kamu sudah menjadi bagian dari sini. Warung ini tidak akan mati begitu saja.
Selama masih ada yang nekat mencari kesuksesan instan, maka ia akan tetap hidup. Aku bertanya serak. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Ia tersenyum samar. Kamu akan tinggal di sini, menjadi penjaga, menyambut mereka yang baru datang, dan memberi mereka teh hangat itu. Aku menutup mata. Aku baru sadar satu hal. Aku bukan korban lagi. Aku adalah bagian dari ritual. Malam itu, pemuda penggantiku datang. Ia basah kuyup, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba menyembunyikan ketakutannya. Saya dapat email panggilan wawancara malam hari. Saya pikir ini kesempatan besar. Bu Lina menyambutnya ramah. Silakan duduk. Biarkan kami layani Anda. Aku menatapnya dari jauh, ingin menepuk bahunya, ingin bilang agar ia kabur. Tapi tubuh ini tidak merespons. Aku hanya bisa duduk di pojok, menjadi bagian dari sistem ini. Lalu, dari balik cermin besar di dinding, sebuah suara menyusul. Kami ambil dia, seperti kami ambil kamu dulu. Aku menahan napas. Dia akan jadi salah satu dari kami? Bu Lina menghela napas. Ya, kalau ia habiskan teh itu, iya. Aku menatap cangkir teh yang dibawakan untuk pemuda itu. Wanginya sama seperti dulu. Manis, pekat beracun. Lalu dari sumur kecil di sudut basement, Mbah Dharma muncul. Ia menatapku murung. Kamu sudah termakan janji itu. Sekarang, kamu harus menjaga proses itu tetap berjalan. Aku bertanya gugup. Apa maksudmu? Menjaga proses itu tetap berjalan. Ia menepuk bahuku pelan. Kamu akan duduk di ujung meja. Kamu akan bicara dengan mereka, memberi teh, memberi harapan. Sampai akhirnya, mereka termakan. Aku menutup mata. Jadi, saya akan menjadi bagian dari mereka yang memakan jiwa? Ya, jawabnya. Tapi kamu tidak akan ingat lagi siapa kamu sebenarnya. Aku menatap pemuda itu. Ia minum teh itu. Perlahan. Dengan lahap, seolah-olah itu adalah makanan pertama setelah sekian lama lapar. HP-nya error. Jam tangannya berhenti. Dan dari sudut mataku, ia mulai pudar. Bayangannya lenyap, matanya sayu. Aku ingin menjerit, ingin membuatnya berhenti, tapi semua yang kulakukan hanyalah menepuk bahunya pelan. Selamat datang. Kamu baru saja masuk ke dalam sistem. Beberapa hari berlalu. Aku tidak bisa menghitung waktu lagi. Jam dinding sudah tidak penting. Tanggal juga sudah tidak berarti. Aku duduk di ruang istirahat. Menyalakan lilin merah. Menaburkan beras kuning di atas meja. Ini adalah ritual baruku. Menyambut para pembeli, memberi mereka sesaji, dan menunggu ikatan itu bekerja. Bu Lina datang membawakan daftar nama baru. Satu kalimat tertulis. Andra, status, penjaga tetap, baseline jiwa, lunas. Aku menutup mata. Aku sudah bukan manusia lagi. Aku hanya penjaga. Suatu malam Mbah Dharma membawaku ke fondasi lama di bawah gedung, tempat ritual awal dilakukan. Di sanalah panci besar itu dulu berdiri. Di sanalah janji itu dibuat. Ia menunjuk ke arah batu lama di dinding. Ukiran huruf Jawa kuno masih bisa kubaca. Janji dibayar dengan jiwa. Kesuksesan dibeli dengan harga darah. Aku menatapnya. Siapa yang membuat ini? Pak Aryo Joyo. Nenek moyang Pak Arya. Ia adalah pawang spiritual. Ia tahu bagaimana caranya membuat bisnis naik cepat dengan harga yang tidak semua orang rela bayar. Aku meneguk ludah. Dan saya adalah harga terakhir? Tidak, jawabnya. Kamu adalah penjaga, dan selama masih ada startup besar yang naik cepat, maka akan selalu ada yang termakan. Aku menunduk. Jadi, ini tidak akan pernah berakhir? Tidak sampai semua orang tahu kebenarannya. Aku menatapnya sedih. Bagaimana cara mereka tahu? Kamu harus bicara pada mereka, jawabnya. Sebelum mereka termakan janji itu. Aku menatap pemuda itu. Ia sedang mengetik di laptop. Masih punya HP, masih punya kontak keluarga. Saya harus bicara padanya. Saya harus pastikan ia tahu semuanya. Mbah Dharma menepuk bahuku lembut. Kalau kamu berhasil, maka kamu akan kehilangan posisimu sebagai penjaga. Kamu akan benar-benar hilang dari sini. Aku mengangguk pelan. Saya rela.
asal ia bisa pulang. Aku mendekati pemuda itu saat jam menunjukkan pukul 2.45 pagi. Ia sedang memeriksa email dari kampus. Lamanya. Sorot matanya murung. Aku menepuk bahunya pelan. Kamu harus pergi dari sini. Ia menoleh cepat. Kenapa? Ini pekerjaan impian saya. Aku menatapnya lurus-lurus. Ini bukan pekerjaan. Ini transaksi. Dan kamu baru saja membayarnya dengan dirimu sendiri. Ia mengerut. Maksud Anda? Aku menunjuk basement. Turunlah ke sana. Lihat sendiri. Lihat apa yang mereka berikan kepadamu. Ia ragu. Tapi akhirnya ia turun. Setengah jam kemudian, ia kembali. HP-nya error. Napasnya pendek-pendek. Saya lihat foto saya di situ. Saya lihat panci besar itu. Dan saya dengar suara bisikan yang menyebut nama saya. Aku menatapnya sedih. Itu artinya, mereka sudah mulai mengambilmu. Ia mundur selangkah. Saya harus keluar dari sini. Ya? Aku mengangguk. Ya. Sebelum kamu termakan sepenuhnya. Lalu dari belakang, Bulina muncul. Sayang sekali, dia sudah termakan setengah. Ia tidak bisa pergi begitu saja. Aku menatapnya lurus-lurus. Kalau kamu masih punya kenangan, maka kamu masih bisa pulang. Lalu aku membuka laci mejaku, memberinya secari kertas usang. Isinya mantra pembatalan. Langit, bumi roh penjaga, biarkan ia pergi. Biarkan ia lupa pada kami, agar ia bisa pulang. Aku menyerahkan kertas itu padanya. Bacalah. Di pinggir jalan raya. Saat jam menunjukkan angka genap. Ia mengangguk. Terima kasih, Mas. Aku tersenyum samar. Saya bukan Mas. Saya hanya bagian dari sini. Beberapa hari kemudian, pemuda itu pergi. Ia meninggalkan Neuratek tanpa jejak. HP-nya normal lagi. Foto profilnya kembali jelas. Dan dari monitor laptop lama yang kusembunyikan, aku melihat video rekaman CCTV ia sedang keluar dari gedung. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang mengejarnya. Ia pulang. Dengan aman. Dan tanpa bayangan, aku menutup mata. Akhirnya, satu lagi bisa pulang. Mbah Dharma datang membawakan air beras kuning. Kamu berhasil menyelamatkannya. Tapi kamu tidak bisa keluar begitu saja. Aku menatap refleksiku di cermin. Saya sudah tahu itu. Saya sudah menjadi bagian dari sini. Lalu, dari balik dinding, suara menyusul. Penjaga lama akan tetap di sini. Sampai seseorang lain datang menggantinya. Aku menetap di situ, menjadi bagian dari sistem ini. Menjadi penjaga yang tidak punya nama, dan setiap malam Kamis, aku masih menyambut mereka yang datang. Dengan senyum ramah, dan cangkir teh hangat di tangan. Silakan duduk, biarkan kami layani Anda. Dan, dari balik cermin besar di dinding, refleksiku menatapku. Putih, kosong, tanpa bayangan. Aku dulunya Andra. Sekarang, aku hanya penjaga.